Shalom, selamat pagi. Hari ini, Selasa 3 Februari tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Dan yang kedua, Ulangan pasal 10 ayat 10 sampai ke 22. Ayat nats terdapat pada Amsal pasal 17 ayat 5 berbunyi, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Dan yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat 5 berbunyi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Renungan berjudul Hidup menurut pandangan Allah. Di zaman yang serba materialistis, di mana hampir segala sesuatu dinilai dengan harta dan uang, tidak jarang kemanusiaan menjadi komoditas kaum elit berduit. Penghargaan terhadap sesama lebih banyak terjadi pada mereka yang kuat secara finansial. Bahkan hak-hak bersuara lebih banyak didengar dari jumlah dentingan koin-koin kuasa, yang mampu menghimpun banyak massa atau yang mampu mengenyangkan perut mereka. Tidak jarang juga hal ini terjadi di lingkungan gereja, dilakukan oleh mereka yang berlabel pengerja ataupun jemaat biasa. Kembali pada firman Tuhan, Allah melarang bahkan mengecam perilaku-perilaku tidak menghargai sesama hanya karena status sosial. Merendahkan seseorang karena rendahnya nilai setoran. Atau lemahnya dukungan karena bukan orang terpandang, disejajarkan dengan cara memperlakukan Tuhan. Mengolok-olok dan gembira atas kondisi ekonomi. Juga karena peristiwa buruk yang menimpa orang lain tidak dikenan Tuhan sering terjadi. Orang menghibur diri karena petaka sesamanya. Menjadi sarana pelampiasan ketidaksenangannya pada seseorang. Dan ini merupakan perilaku yang salah dan tidak pantas dilakukan oleh orang beriman. Cara memandang dan merespon karena seseorang tidak mentereng seperti pandangan umum adalah tanda tidak menghargai Allah sebagai sumber kehidupan dan kelayakan. Orang-orang demikian harus mengingat dan menyadari akan ganjaran dan hukuman yang akan dituai akibat sikap dan perlakuannya terhadap yang lemah. Yakobus juga menyoroti tentang keberpihakan karena materi sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan karakter Kristus yang lebih berbelah rasa pada mereka yang miskin secara sosial. Yesus hadir sebagai pembela. Saat yang lemah ini tidak ada yang menerima, apalagi membela. Keberpihakan Yesus ini dijelaskan sebagai suatu kekayaan iman bagi yang lemah. Sehingga mereka percaya dan bergantung penuh pada Allah yang mengaruniakan warisan abadi melebihi yang diberikan dunia. Mereka yang terpana dan kagum pada gemerlap duniawi. Suatu saat akan kehilangan jalan menuju tahta sorgawi dan kehilangan warisan karunia Allah. Sehingga dengan demikian, mari kita sadari, ingatkan diri kita. Apakah selama ini kita terpana pada nilai-nilai duniawi dan menghormati hanya yang memilikinya? Adakah kita mengabaikan mereka yang miskin dan tidak sejajar dengan kita? Adakah kita melupakan tugas kita untuk hadir bagi yang lemah dan dalam pergumulan, dan berpihak pada penderitaan dan kesengsaraan mereka yang tidak berdaya? Kiranya Tuhan menolong kita menjawab dalam tindakan nyata. Doa Tuhan. Walaupun mungkin kami sering jatuh pada hasrat memiliki banyak harta di dunia. Ingatkanlah kami agar kami tidak melupakan Tuhan dan tidak merendahkan sesama kami yang miskin dan lemah. Amin. Ditulis oleh Pendeta Trivhenawati. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.